Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran agribisnis tanaman buah. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan organisme pengganggu tanaman. Apa saja sih organisme pengganggu tanaman itu dan bagaimana cara mengatasinya? Apa saja yang mesti kita lakukan agar nanti tanaman kita yang kita tanam, kita pelihara itu bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Disimak videonya ya. Assalamualaikum, silahkan disimak. Halo Sobat Tani DGW, perkenalkan saya Holil dari tim DGW. Dan DGW punya program baru namanya Simultan atau seputar ilmu pertanian. Pada acara Simultan ini, kita akan sama-sama mengulas topik-topik tentang dunia pertanian secara singkat dan jelas. Pada Simultan episode pertama, kita akan mengulas tentang organisme pengganggu tanaman atau biasa disingkat OPT. OPT ini adalah organisme yang berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi tanaman kita dan juga pastinya akan sangat merugikan. Dan OPT ini secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang dikategorikan sebagai hama, ada yang dikategorikan sebagai penyakit, dan ada yang dikategorikan sebagai gulma. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hama. Hama adalah organisme yang menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan pada umumnya ini kasat mata. Jadi ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada tanaman budidaya yang terserang hama ini bisa kita lihat dengan jelas. Misalkan daunnya menjadi berlubang atau daunnya menjadi keriting. Dan yang kedua adalah kasat mata. Organisme penyebab kerugian tadi itu biasanya kasat mata. Misalkan kita bisa lihat ada kutu kebul, ada wereng, ada tungau, itu semua adalah hama. Tetapi tidak semua organisme yang kita temui di lahan itu bisa dikategorikan sebagai hama. Ada beberapa yang termasuk sebagai predator. Predator ini ada beberapa jenis seperti dari golongan laba-laba, ada juga dari tomcat dan masih banyak lagi. Nanti kedepannya Sobat Tani harus bisa membedakan mana yang dikategorikan sebagai hama, mana yang dikategorikan sebagai bukan hama. Oke, kita akan bahas ya. Yang kedua ya tentang penyakit. Penyakit adalah kondisi di mana bagian-bagian tertentu pada tanaman menjadi tidak normal. Gejala pada tanaman yang tidak normal ini biasanya kita lihat dari tanaman yang kerdil atau tanaman yang menjadi layu. Nah, tanaman yang normal kan umumnya segar. Ketika tanamannya menjadi tidak normal, itu kemungkinan besar karena ada serangan penyakit. Dan penyebab penyakit ini dinamakan sebagai patogen. Patogen sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang termasuk jamur, ada yang termasuk bakteri, dan ada juga yang termasuk virus. Dan penanganan untuk masing-masing penyebab penyakit itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Oke, untuk penyakit sudah jelas. Selanjutnya kita akan diskusi tentang gulma. Gulma adalah tumbuhan yang hidupnya tidak dikehendaki dan merugikan tanaman budidaya. Ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Adalah tidak dikehendaki dan merugikan. Yang pertama tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki karena gulma ini tumbuhannya di tengah-tengah tanaman budidaya kita. Misalkan kita menanam jagung, di tengah-tengah tanaman jagung kita ada beberapa rumput yang tumbuh di sana. Itu rumput bisa kita kategorikan sebagai gulma. Misalkan ada juga tanaman kangkung di tengah-tengah tanaman padi. Nah, tanaman kangkung tersebut kita bisa kategorikan juga sebagai gulma karena tidak kita kehendaki. Yang selanjutnya adalah merugikan. Merugikan ini karena ada beberapa kompetisi dengan tanaman utama. Yang pertama, kompetisi dari ruang. Ketika ruangnya menjadi terbatas, pertumbuhan tanaman utama kita akan menjadi tidak normal sehingga gulma ini sangat merugikan. Selanjutnya adalah kompetisi unsur hara. Ketika ada gulma di lahan pertanian, unsur hara yang kita aplikasikan, yang kita berikan untuk tanaman kita tidak sepenuhnya akan terserap oleh tanaman kita dan sebagian akan terserap oleh
si gulma tadi. Nah, sehingga nanti pertumbuhan tanaman akan menjadi tidak normal. Selanjutnya adalah kompetisi tentang cahaya. Kita tahu bahwa suatu tanaman itu dalam melakukan proses hidupnya ada fotosintesis, dan fotosintesis ini membutuhkan sinar matahari, membutuhkan cahaya. Ketika sinar matahari dan cahaya ini menjadi tidak optimal, otomatis proses fotosintesisnya pun menjadi tidak maksimal juga dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Oke, Sobat Tani DGW sudah tahu kan apa itu hama, apa itu penyakit, dan apa itu gulma. Itu saja simultan episode pertama tentang organisme pengganggu tanaman. Kita sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Salam sukses untuk Sobat Tani DGW. Ini semuanya, ketemu lagi dengan saya Holil di acara simultan seputar ilmu pertanian. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas apa itu OPT, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengendalian OPT tersebut. Dalam dunia pertanian kita mengenal istilah segitiga penyakit. Dalam garis besar kita bisa analogikan itu sebagai segitiga OPT. Ada 3 komponen yang ada di dalam segitiga OPT tersebut. Yang pertama adalah tanaman, yang kedua lingkungan, dan yang terakhir adalah OPT itu sendiri. Yang pertama dari tanaman. Tanaman di sini adalah tanaman yang rentan. Ketika tanamannya rentan, suatu OPT akan sangat mudah menyerang tanaman tersebut. Dan juga adanya faktor OPT yang kuat sehingga dia akan dengan mudah menyebabkan kerusakan pada tanaman. Dan juga serangan OPT ini akan lebih mudah terjadi dengan adanya lingkungan yang mendukung untuk perkembangan OPT tersebut. Jadi ketiga komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi suatu serangan OPT. Jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, terjadinya serangan OPT di lapangan itu akan lebih rendah. Setelah kita memahami bagaimana terjadinya suatu serangan OPT, kita perlu memahami bagaimana cara pengendalian OPT tersebut. Ada beberapa cara pengendalian yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pengendalian secara biologi, ada juga pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara mekanik, pengendalian secara genetik, dan juga tentunya pengendalian secara kimia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi ini adalah pengendalian dengan memanfaatkan makhluk hidup yang ada di alam. Misalnya kita bisa lihat pada lahan pertanian banyak laba-laba di sana. Laba-laba tersebut adalah predator yang dapat menyerang hama yang ada di Sobat Tani semuanya. Ada juga kumbang yang namanya kumbang kubah. Dia adalah kumbang yang warnanya merah dan pada sayapnya ada bintik-bintik hitam. Itu adalah kumbang yang bersifat sebagai predator yang dapat memangsa kutu-kutuan. Selain itu kita dapat melakukan pengendalian juga dengan menggunakan pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian kultur teknis ini adalah pengendalian dengan melakukan teknik budidaya tertentu. Misalnya kita dapat melakukan pengaturan jarak tanam dan juga melakukan tumpang sari. Pengaturan jarak tanam kita bisa lihat pada penerapan teknik jajar legowo pada tanaman padi. Dengan melakukan teknik jajar legowo akan ada ruang lebih sehingga iklim mikro di sekitar tanaman padi akan lebih ideal sehingga perkembangan OPT itu akan kurang maksimal. Selain itu kita dapat juga melakukan teknik tumpang sari. Dengan adanya teknik tumpang sari ini kita dapat meminimalisir atau menghambat penyebaran OPT dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Selain itu kita dapat melakukan pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik ini adalah pengendalian dengan memanfaatkan alat bantu tertentu. Misalnya kita dapat melakukan pengendalian gulma dengan menggunakan parang, sabit, ataupun cangkul. Selain itu pada lahan-lahan tertentu misalnya pada tanaman bawang, kita dapat melakukan pengendalian ulat bawang dengan manual menggunakan tangan. Itu adalah beberapa contoh teknik pengendalian secara mekanik. Selain itu ada juga teknik pengendalian secara genetik. Teknik pengendalian secara genetik ini adalah teknik pengendalian dengan memanipulasi unsur genetik tertentu dari tanaman maupun OPT. Yang paling umum kita jumpai adalah teknik pengendalian dengan memanfaatkan varietas tahan. Kita bisa lihat pada tanaman padi. Kita bisa menanam beberapa varietas tertentu yang dia tahan terhadap wareng batang coklat. Selain itu ada juga teknik pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan pestisida. Pengendalian menggunakan pestisida ini kita taruh di terakhir karena kita perlu menerapkan yang namanya pengendalian secara terpadu. Kita harus mengendalikan antara satu pengendalian dengan pengendalian yang lainnya sehingga
hasil pengendalian akan lebih maksimal. Selain itu, dalam penggunaan pestisida kimia, kita juga harus lebih bijaksana. Kita tidak boleh berlebihan, sehingga akan lebih aman terhadap lingkungan dan juga bagi manusia atau aplikator itu tersendiri. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang teknik pengendalian OPT. Kita ketemu lagi di simultan episode berikutnya dengan saya Holil. Salam sukses untuk Sobat Tani semuanya. DGW, sukses bersama petani. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang penggolongan pestisida berdasarkan OPT pertanian atau hama sasaran. Penggolongan pestisida atau jenis pestisida berdasarkan hama sasarannya atau OPT pertanian. Pengertian pestisida. Dalam sejarah peradaban manusia, pestisida telah cukup lama digunakan, terutama dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian. Pestisida memiliki peranan besar dalam meningkatkan produksi pertanian. Pestisida berasal dari kata pes atau hama yang diberi akhiran side atau pembasmi, sehingga dapat diartikan sebagai pembasmi hama, menurut Wikipedia 2019. Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang merugikan kepentingan manusia. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik insekta, jamur, maupun gulma. Pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Pestisida pertanian atau pestisida pada umumnya merupakan bahan kimia atau campuran bahan kimia serta bahan-bahan lain seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Senyawa pestisida bersifat bioaktif, artinya pestisida dengan satu atau beberapa cara dapat mempengaruhi kehidupan seperti menghentikan pertumbuhan, membunuh hama atau penyakit, menekan hama atau penyakit, membunuh atau menekan gulma, mengusir hama, mempengaruhi atau mengatur pertumbuhan tanaman, mengeringkan atau merontokkan daun, dan sebagainya. Menurut Panut Jojo Sumarto tahun 2000. Di bidang kesehatan, pestisida merupakan sarana yang penting, terutama digunakan dalam melindungi manusia dari gangguan secara langsung oleh jasad tertentu maupun tidak langsung oleh berbagai vektor penyakit menular. Berbagai serangga vektor yang menularkan penyakit berbahaya bagi manusia telah berhasil dikendalikan dengan bantuan pestisida. Pestisida juga digunakan di rumah tangga untuk memberantas nyamuk, kecoak, dan berbagai serangga pengganggu lainnya. Di lain pihak, pestisida ini secara nyata bahkan menimbulkan keracunan pada orang. Kementan 2007. Kematian yang disebabkan oleh keracunan pestisida jarang dilaporkan. Hanya beberapa saja yang dipublikasikan, terutama karena disalahgunakan, yaitu contohnya seperti untuk bunuh diri. Dewasa ini bermacam-macam jenis pestisida telah diproduksi dengan usaha mengurangi efek samping yang dapat menyebabkan berkurangnya daya toksisitas pada manusia, tetapi sangat toksik pada serangga atau hama lainnya. Dan berkat pestisida,
manusia telah dapat dibebaskan dari ancaman berbagai penyakit yang berbahaya seperti penyakit malaria, demam berdarah, penyakit kaki gajah, tipus, dan lain-lain. Penggolongan pestisida berdasarkan UPT pertanian atau hama sasaran. Next. Arti pestisida. Kata pestisida berasal dari kata pes, yaitu hama, dan sida, yaitu pembunuh. Jadi, pestisida artinya pembunuh hama yang bertujuan untuk meracuni hama, tetapi tidak atau kurang meracuni tanaman atau hewan. Secara umum, pestisida dapat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai pes atau hama yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan manusia. Pestisida juga diartikan sebagai substansi kimia dan bahan lain yang mengatur dan atau menstimulir pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, yaitu menurut Jojo Sumarto tahun 2000. Sesuai konsep pengendalian hama terpadu, disingkat PHT, penggunaan pestisida ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama sedemikian rupa sehingga berada di bawah batas ambang ekonomi atau ambang batas kendali menurut Untung tahun 93. Nah, di samping ada contoh pestisida ya kemasannya dan juga petani yang aplikasi di sawah. Pestisida merupakan zat kimia yang telah melalui beberapa proses dan berguna untuk mengusir hama. Kata pestisida yang disadur dari kata bahasa Inggris yaitu pesticide, yang berarti pes itu hama dan sida itu aksi pemberantasan atau tindakan membunuh. Awal mula pestisida digunakan itu sekitar ribuan tahun yang lalu. Kala itu dimulai dengan cara menyebarkan sulfur di area pertanian. Penggunaan pestisida sebetulnya tidak melulu untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Banyak fungsi pestisida yang digunakan di luar untuk membantu pemberantasan hama tanaman. Dan setiap jenis pestisida juga memiliki fungsi masing-masing dalam mengusir hama. Terlepas dari pro dan kontra setiap ahli dan praktisi, para petani sampai sekarang masih sangat bergantung pada pestisida demi memperlancar dan memaksimalkan kesehatan tumbuh kembang tanamannya. Menggunakan pestisida dianggap lebih efisien dan lebih manjur ketimbang dengan cara lawas atau cara tradisional. Karena bagaimanapun, petani tetap harus menimbang atau mempertimbangkan antara usaha dan keuntungan yang didapatkan. Jenis pestisida berdasarkan organisme pengganggu tanaman atau hama sasaran. Yang pertama, herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu seperti rumput, semanggi, wewean, dan lain-lain. Contoh produk herbisida adalah rodiamin, Roundup, Gromoxon, Serendi, Pistar, Sagritrava, dan lain-lain. Yang kedua, moluskisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan moluska seperti keong emas, keong sawah, siput, bekicot, dan lain-lain. Contoh produknya yaitu Besnoid, Ventoid, Sagrisnel, Cresnoid, Welnoid, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu rodentisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat seperti tikus, tupai, dan lain-lain. Contoh produknya adalah Klerat, Racumin, Petrokum, Covin Plus, Strom, dan lain-lain. Sebenarnya banyak contoh jenis-jenis produknya ya yang beredar baik di kios ataupun yang dijual di pasaran. Namun kami di sini hanya mencontohkan saja biar lebih paham. Yang keempat yaitu fungisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit karena faktor jamur seperti hawar atau busuk pelepah, belas atau busuk leher, dan atau juga bercak coklat.
Contoh produknya adalah Seltima, Trobintop, Amistraptop, Sagrijon, Antrakol, dan lain-lain. Yang kelima yaitu insektisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga seperti wereng, penggerek, hama putih, lalat bibit dan lalat buah, walang sangit, belalang, dan lain-lain. Contoh produknya adalah Bekrap, Virtaco, Regen, Spontan, Sagribit, dan lain-lain. Yang keenam, bakterisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit karena faktor bakteri seperti hawar daun bakteri atau bahasa latinnya Xanthomonas oryzae, dan lain-lain. Contoh produknya adalah Nordok, Sagrishield, Kuprosat, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu akarisida, adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina seperti tungau, kutu, dan lain-lain. Contoh produknya adalah Keltane, Agridan, Mitisun, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu nematisida, adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk mematikan cacing atau nematoda yang merusak tanaman. Contoh produknya adalah Furadan, Darmafur, Sidafur, dan lain-lain. Dan yang terakhir kesembilan yaitu larvasida dan ovisida, adalah larvasida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan atau mengendalikan berbagai larva atau ulat penyebab rusaknya daun dan batang. Sedangkan ovisida adalah bahan kimia beracun yang digunakan untuk mematikan telur serangga. Nah, pada gambar ada contoh ilmuannya dan juga kemasan produk pestisida. Manfaat memahami jenis pestisida berdasarkan UPT pertanian atau hama sasaran. Jadi, dengan Anda mengetahui jenis pestisida tersebut, akan menjadi lebih memahami pestisida apa yang tepat untuk mencegah penyakit dan pengganggu tanaman pertanian Anda. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida, yaitu yang pertama, pestisida kimia digunakan bila hama penyakit yang sudah melebihi ambang ekonomi dan apabila pengendalian lainnya sudah tidak efektif lagi. Yang kedua, sebelum penggunaan pestisida, lebih dahulu dipastikan jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Bila ragu-ragu, lebih baik berkonsultasi dengan para pihak PPL, petugas POPT terdekat, atau pada orang yang dianggap ahli dan dipercaya dalam pengetahuan hama atau penyakit tumbuhan. Yang ketiga, pilihlah jenis pestisida secara tepat dengan bahan aktif yang sesuai untuk hama sasaran dan memiliki selektivitas tinggi, yaitu tidak membunuh organisme lain yang berguna. Yang keempat, aplikasikanlah pestisida sesuai dosis dan aturan yang tertera pada kemasan. Yang kelima, alat penyemprot atau pompa semprot atau tangki sprayer harus diperiksa sebelum menggunakan, baik kondisi maupun kebersihannya, sehingga aplikasi berjalan efektif dan efisien. Yang keenam, gunakan APD atau alat pelindung diri, alat pengaman berupa masker, kaos tangan, sepatu bot, baju, dan lengan panjang. Yang ketujuh, waktu penyemprotan paling baik adalah pagi atau sore hari saat angin tenang dan tidak hujan. Dan yang terakhir kedelapan yaitu setelah melakukan penyemprotan, petani segera mandi dengan sabun serta mencuci pakaian dan peralatan yang digunakan. Jenis pestisida berdasarkan UPT pertanian atau hama sasaran. Jasad pengganggu yang bisa merugikan tanaman dan hasil pertanian banyak sekali jenisnya. Supaya penggunaan pestisida bisa tepat waktu pada sasaran, maka sebelum melakukan pemberantasan atau pencegahan, kita harus mengetahui lebih dulu jenis jasad pengganggunya, atau yang lebih dikenal dengan istilah organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT.
baru kita menentukan pestisida mana yang cocok untuk digunakan. Berikut penggolongan jenis pestisida berdasarkan OPT pertanian atau hama sasaran. Yang pertama, herbisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa mematikan tanaman pengganggu atau jenis gulma. Yang kedua, moluskisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa mematikan jenis moluska seperti keong mas, keong sawah, siput, bekicot, dan lain-lain. Yang ketiga, rodentisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk mematikan jenis binatang pengerat perusak tanaman seperti tikus. Yang keempat, fungisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau cendawan penyakit tanaman. Yang kelima, insektisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa mematikan jenis serangga. Yang keenam, bakterisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk mematikan bakteri atau virus yang menimbulkan penyakit pada tanaman. Yang ketujuh, akarisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk mematikan jenis-jenis tungau. Yang kedelapan, nematisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk mematikan cacing atau nematoda yang merusak tanaman. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu larvasida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan atau mengendalikan berbagai larva atau ulat rusaknya daun dan batang. Dan masih banyak jenis pestisida lain yang digunakan untuk membasmi dan membunuh hama. Di antara jenis atau pengelompokan pestisida tersebut di atas, jenis insektisida banyak digunakan di negara berkembang karena harganya lebih murah. Sedangkan herbisida banyak digunakan di negara yang sudah maju. Data formulasi dan bahan aktif yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai tahun 2005 saja, terdapat 1082 formulasi pestisida yang sudah beredar di Indonesia, di mana insektisida menduduki ranking tertinggi menurut Komisi Pestisida tahun 2005. Dewasa ini, pestisida sudah merupakan dari sistem usaha tani dan mentalitas sebagian besar petani di Indonesia. Menurut FAO atau Food Agriculture and Organization tahun 98, penggunaan herbisida di Indonesia pada tahun 1996 sebesar 26.570 ton, meningkat 395% dibandingkan tahun 1991, yaitu sebesar 6.739 ton. Ilustrasi demikian menggambarkan penggunaan pestisida semakin intensif dan cenderung tidak terkontrol. Akibatnya, agroekologi pertanian dan kesehatan manusia sebagai konsumen menjadi terabaikan. Aplikasi penggunaan pestisida. Pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umum digunakan untuk membasmi hama dan gulma atau tanaman pengganggu. Hama seperti jamur, serangga, siput, dan hewan pengerat adalah organisme target pestisida. Pestisida digunakan di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Penggunaan pestisida secara bijaksana dapat memberikan keuntungan bagi manusia, seperti dapat meningkatkan produksi tanaman karena gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada tanaman menurun. Pasokan makanan akan terjaga kesinambungannya karena hasil panen yang meningkat, dan meningkatkan kesehatan, kualitas, dan harapan hidup manusia dikarenakan oleh tersedianya pasokan makanan yang bermutu dan lingkungan yang lebih baik. Di samping manfaatnya,
pestisida juga berpotensi meracuni dan membasmi makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan serangga yang berguna, binatang, serta manusia. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif dalam pestisida tidak memiliki efek toksisitas yang spesifik, sehingga mempengaruhi baik organisme target, non-target, manusia, maupun lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Pestisida selain berperan positif dalam pembangunan pertanian, juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh residu pestisida ini meliputi antara lain penyakit kanker, cacat lahir, kerusakan syaraf atau mutasi genetik, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan perusakan lingkungan seperti membahayakan kehidupan di air atau pencemaran air tanah. Penelitian dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada atau UGM melaporkan bahwa hampir seluruh petani sayuran di desa Nguren City, Kabupaten Pati, darahnya positif mengandung residu pestisida. Bahkan, setiap petani darahnya dapat mengandung 31 jenis bahan aktif pestisida menurut Kapeldada Pati 2004. Sampai saat ini, data dan definisi penggunaan dampak pestisida di Indonesia belum tersedia. Keadaan demikian yang menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Data penggunaan dan dampak penting sebagai arahan pembangunan pertanian masa depan dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, di mana tuntutan kualitas produk, terutama keamanan pangan, semakin tinggi, di mana salah satu syarat produk pertanian adalah bebas kandungan residu pestisida. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan pestisida masih dilakukan secara tidak bijaksana, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan yaitu menurunkan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat mengakibatkan hama dan penyakit tanaman menjadi resisten atau menjadi kebal terhadap pestisida ini. Bila dihubungkan dengan pelestarian lingkungan, maka penggunaan pestisida perlu diwaspadai atau hati-hati karena akan membahayakan kesehatan bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Bagaimana? Sudah tahu dan paham kan penggolongan pestisida berdasarkan OPT pertanian atau hama sasaran? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.